semuanya, perkenalkan nama saya Sainda Putri dari kelas S6C. Di sini saya akan membahas materi mulai dari ruang lingkup kewirausahaan sampai dengan materi etika dan tanggung jawab sosial dalam berwirausaha. Video yang saya buat ini guna menunjang ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Ayu Wahdaviari Adibah. Mari kita mulai ke pembahasan. 1. Ruang lingkup kewirausahaan. Poin pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira yang berarti berani dan usaha yang berarti kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, kewirausahaan adalah keberanian seseorang dalam menciptakan peluang usaha dengan mengambil resiko, kemudian membangun inovasi, dan menghasilkan nilai ekonomi maupun sosial. Ruang lingkupnya luas, meliputi proses menemukan ide bisnis, kemudian pengelolaan usaha, inovasi produk, hingga membangun relasi dengan jaringan pasar. Contohnya, di desa-desa sekitar Tulungagung seperti di daerah Sumber Gempol, banyak ibu rumah tangga mulai usaha rumahan seperti membuat keripik atau jajanan karena melihat pasar saat ini peluangnya besar, contohnya di acara hajatan. Kemudian yang B, karakteristik kewirausahaan sukses. Kewirausahaan sukses itu memiliki karakter khusus seperti yang pertama yaitu percaya diri, yang kedua yaitu berorientasi pada hasil, yang ketiga kreatif dan inovatif, yang keempat berani mengambil resiko, kemudian yang kelima dia pantang menyerah, dan yang terakhir dia peka terhadap suatu peluang. Contoh nyatanya itu seperti seorang pemuda membuka usaha minuman boba di gang rumahnya dengan modal yang seadanya, lalu mengembangkan menu dan promosi itu lewat TikTok atau Instagram. Nah, dari situ ia berhasil membuka 2 cabang kecil di dekat sekolah-sekolah. Contohnya seperti itu. Kemudian poin C, peran wirausaha dalam ekonomi. Wirausahawan adalah penegak ekonomi, di mana mereka menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memajukan sektor UMKM. Misalnya yaitu usaha konveksi skala kecil di Tulungagung tidak hanya menghasilkan baju saja, tetapi juga mempekerjakan belasan warga sekitar dan melatih mereka untuk menjahit. Kedua, peluang usaha dan studi kelayakan bisnis. Poin A, identifikasi peluang usaha. Peluang usaha itu bisa muncul dari kebutuhan masyarakat, atau masalah yang belum ada solusinya, atau tren yang sedang berkembang pada saat ini. Yang penting kita tuh harus peka dan observatif. Contohnya yaitu seorang remaja melihat banyak anak sekolah yang tidak sempat sarapan, ia lalu menjual nasi bungkus di pagi hari dengan sistem pre-order. Nah, usaha ini tuh bisa sukses karena menjawab kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Poin B, studi kelayakan bisnis. Sebelum membuka usaha, penting untuk menilai apakah ide bisnis itu layak dijalankan dari segi pasar, keuangan, hukum, maupun operasional. Tujuannya itu agar tidak rugi dan salah langkah. Contohnya seorang ibu rumah tangga itu ingin buka usaha donat. Nah, ia menghitung biaya bahan, listrik, waktu, produksi, survei, pasar di sekitar sekolah. Semuanya itu harus terstruktur untuk produksi di skala kecil. Poin C, analisis SWOT. SWOT adalah teknik analisis untuk mengenali yang pertama strength atau kekuatan. Apakah keunggulan dari usaha kita? Kemudian weakness atau kelemahan. Apakah ada yang perlu diperbaiki? Kemudian opportunities atau peluang. Apakah tren atau kebutuhan pasar? Kemudian threats atau ancaman. Apakah hambatan dari luar seperti pesaing atau perubahan tren? Nah, contohnya itu bisnis es kopi kekinian itu punya kekuatan dirasa. Peluang di kalangan anak muda, tapi juga ancaman karena saingannya banyak. Nah, itu jadi dasar strategi usaha. Kemudian yang D, kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Kreativitas adalah menciptakan ide baru, sedangkan inovasi adalah mengubah ide itu menjadi kenyataan dalam bentuk produk, layanan, atau proses baru. Contohnya itu ada usaha keripik pisang rasa coklat dan pedas. Nah, ini tuh hasil kreativitas dalam rasa dan pengemasan yang unik agar menarik perhatian generasi muda. Yang ketiga, aspek pemasaran dalam kewirausahaan. Poin A, konsep dasar pemasaran. Pemasaran adalah proses mengenalkan produk ke pasar dengan cara menarik agar konsumen tertarik membeli. Pemasaran bukan hanya soal promosi, tapi juga riset pasar, menentukan harga, dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Contohnya usaha jajanan ringan di Tulungagung, memasarkan produk bazar, kerjasama dengan toko kelontong, dan membagikan sampel gratis. Poin B, segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Segmentasi yaitu membagi pasar berdasarkan usia, minat, dan lokasi. Targeting memilih segmentasi yang ingin dituju. Kemudian positioning yaitu membangun citra produk di benak konsumen. Contohnya yaitu produk minuman sehat targetnya remaja putri yang peduli kesehatan. Positioningnya adalah minuman sehat kekinian. Poin C, strategi pemasaran digital.
Kemasan digital menggunakan media sosial, e-commerce, dan konten digital untuk menjangkau konsumen lebih luas dan cepat. Contohnya, seorang wirausaha memastikan hijab melalui Instagram, menggunakan influencer lokal, dan membuka toko online di Shopee. Yang keempat, manajemen keuangan dalam kewirausahaan. Yang poin A, yaitu sumber modal usaha. Modal bisa dari tabungan pribadi, dari pinjaman, investor, atau bantuan pemerintah. Penting untuk kita memilih sumber modal yang sesuai dengan kemampuan dan membayar resiko itu sendiri. Contohnya, mahasiswa membuat usaha print digital dari tabungan pribadi dan pinjaman dari orang tua. Kemudian poin B, laporan keuangan sederhana. Wirausaha harus bisa mencatat pengeluaran, pemasukan, dan laba rugi. Laporan keuangan membantu melihat kondisi dari usaha. Contohnya, penjual es lilin mencatat modal beli bahan, jumlah produksi, penjualan harian, dan keuntungan di buku tulis. Poin C, manajemen arus kas balik. Mengatur kas keluar dan kas masuk agar usaha tetap berjalan lancar. Jangan sampai habis di modal saja karena pengeluaran lebih besar dari kemasukan. Contohnya, saat hari raya, pedagang sembako menyiapkan stok besar dengan dana cadangan agar tidak kehabisan uang tunai. 5. Operasional dan manajemen SDM dalam usaha. Poin A, manajemen operasional bisnis. Manajemen operasional mencakup pengelolaan proses produksi, kemudian pengadaan bahan baku, dan distribusi barang ke konsumen. Efisiensi dan kualitaslah sangat penting. Contohnya, usaha kue rumahan memiliki jadwal produk harian, daftar bahan baku yang harus dibeli tiap minggu, dan jadwal pengantaran ke pelanggan. Poin B, pengelolaan sumber daya manusia dalam UMKM. Karyawan adalah aset penting. Perlu ada pelatihan, kemudian pembagian tugas, dan motivasi. Walaupun kecil, UMKM juga menerapkan sistem kerja yang sehat. Contohnya, Ibu Siti yang memiliki usaha catering memberi pelatihan memasak kepada tetangganya dan memberi bonus saat ada banyak pesanan. 6. Etika dan tanggung jawab sosial dalam kewirausahaan. Poin A, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis berarti menjalankan usaha secara jujur, tidak menipu konsumen, dan bertanggung jawab. Selain itu, wirausaha juga punya tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat sekitar. Contohnya, warung kelontong tidak menaikkan harga saat harga pasar naik drastis, sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Poin B, green business. Green business adalah usaha yang memperhatikan lingkungan, mulai dari penggunaan bahan ramah lingkungan, kemudian pengurangan sampah plastik, hingga daur ulang. Contohnya yaitu usaha makanan yang tidak menyediakan sedotan plastik dan menggunakan kemasan seperti daun pisang. Kemudian poin C, sustainable entrepreneurship, yaitu adalah konsep wirausaha berkelanjutan, yaitu usaha yang terus tumbuh tanpa merusak lingkungan akan mengabaikan hak sosial masyarakat. Contohnya yaitu usaha konveksi yang memanfaatkan limbah kain menjadi produk seperti keset atau tas yang ramah lingkungan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.